Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan sedikit membahas tentang AI atau Artificial Intelligence yang dibawa oleh dosen kami Pak Fahmi. Sedikit pembahasan saya tentang jurnal yang semalam itu, yaitu Artificial Intelligence atau AI pada alat navigasi di dalam lingkungan yang berobjek dinamis serta tidak struktur. Salah satu perkembangan komputer adalah kecerdasan buatan, yang merupakan bagian dari ilmu komputer. Kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang memuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Menyajikan navigasi robot salurer di lingkungan yang tidak struktur atau dinamis dan tidak ditemukan sebelumnya. Navigasi ini didasarkan pada penginderaan terus-menerus terhadap lingkungan lokal. Teknologi robot berkembang pesat dan membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Robot biasanya digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, pekerjaan yang berulang, dan kotor. Biasanya kebanyakan robot industri digunakan dalam bidang produksi. Salah satu aspek yang sangat menarik dan penting dalam bidang robotika adalah teknologi pengikut jalur atau line flowing. Robot line flowing membantu mengotomatiskan pabrik, melakukan pengantaran surat, paket, atau material melalui dengan cepat dan efisien. Teknologi line flowing tidak hanya untuk robot-robot kecil atau sejenisnya. Secara umum, hal-hal tersebut di atas berkaitan dengan kecerdasan buatan dalam pencarian suatu jalur secara otomatis yang dilakukan robot untuk memudahkan kegiatan-kegiatan manusia dalam kehidupan untuk menghasilkan solusi yang handal untuk aplikasi hanya seperti roda otomatis dengan menggunakan konsep matematika dan komputerasi yang sederhana. Parameter faktor keamanan diharapkan dapat meminimalkan pengaruh ketidaktepatan data yang diterima oleh sensor dan ketidaktepatan kendali robot itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk merancang dan mengimplementasikan suatu jenis kecerdasan buat robot, yang terutama line flowing yang digunakan dalam pencarian jalur menuju tujuan yang diinginkan di suatu lingkungan. Lingkungan yang digunakan mengadaptasi lingkungan yang digunakan pada konteks robot Micromouse, yaitu lingkungan labirin maze. Dengan start awal robot di salah satu sudut labirin dan tujuan berada di tengah-tengah labirin tersebut. Tujuan, ada beberapa tujuan dari AI. Salah satunya pada alat navigasi ini ialah membuat komputer lebih mengerti tentang kecerdasan, dapat memutuskan serta memilih jalur yang aman, serta dapat dilalui ataupun dapat membuat mesin lebih berguna. Menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikan dengan efektif. Dapat mengantarkan ke sebuah tujuan tanpa mengalami tumpukan atau benturan dengan lingkungan di sekitarnya. Mencapai target lebih cepat pada pola pergerakan target linier. Merancang dan mengimplementasikan prototipe robot dengan kecerdasan buatan untuk mencari jalur sekaligus pemetaan lingkungan labirin di mana robot berada. Manfaat penelitian ini dapat menjadi masukan sebagai bahan informasi bagi penelitian sejenis, dapat menambah wawasan maupun pengetahuan baru tentang penelitian ini. Metode berdasarkan tujuan penelitian untuk membuat suatu prototipe. Metode penelitian yang digunakan mengacu pada sistem Development Life Cycle atau CDLC yang dikembangkan oleh McLeish itu sendiri. Secara singkat, uraian tahapan-tahapan SDLC yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Access Needs. Yang kedua, Design Specification. Yang ketiga, Design Deployed Test Software. Keempat, Employed System. Yang kelima,
support operation. Yang keenam, evaluate performance. Adapun hasil dari jurnal ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat langsung diterapkan ataupun dapat termuat sehingga ke seluruh daerah dapat mempermudah pekerjaan, keselamatan dalam berkendara dalam melalui proses-proses yang sudah difikirkan dengan memanfaatkan penerapan AI. Dalam bidang kecerdasan buatan ini diakui cara kerjanya dan menggunakan program aplikasi yang tersedia sebagai bentuk melengkapi sistem penerapan ini dengan melakukan eksploitasi kewilayahan dan mengambil data melalui sensor masing-masing pengendara melalui aplikasi input data yang sudah diberi lakukan, diambil datanya melalui robot navigasi menggunakan sensor yang berhubungan langsung pada server. Kecerdasan buatan atau AI didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditujukan oleh suatu entitas buatan. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer games, logika fuzi, jaringan syaraf tiruan, dan robotika. Ada juga kesimpulannya. Penerapan yang dibuat melalui adanya sebuah AI dapat mengumpulkan sebuah data ini. Juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang diharapkan agar semakin ke depannya semakin diperbaiki dengan inovasi yang lebih efisien dan lebih mudah dilakukan. Penelitian ini dibuat untuk masa depan. Yang kita ketahui bahwa perkembangan kecerdasan buatan semakin melaju pesat dalam mempermudah pekerjaan manusia. Dan adanya penelitian ini agar kiranya juga dapat memperluas cara berpikir inovasi yang lebih maju. Dengan memperhatikan masalah-masalah yang ada. Pastinya mampu membuat suatu pekerjaan menjadi lebih baik lagi. Penelitian ini dibuat untuk masa depan yang kita ketahui bahwa perkembangan kecerdasan buatan semakin melaju pesat. Dapat memperluas cara pikir inovasi yang lebih maju dengan memperhatikan masalah-masalahan yang ada. Saya juga melampirkan saran, ada sedikit diantaranya ialah harus terus memperbaiki dan memperkembangkan penerapan penelitian tersebut dalam memanfaatkan teknologi dalam membuat suatu kecerdasan buatan. Terus belajar dan menginovasi sebagai program tidak hanya dipakai untuk mengumpulkan data, juga dipakai dalam bidang lain. Tetap semangat apapun yang sudah ada di masa sekarang. Jangan pernah merasa berkecil hati. Karena pasti ada kecerdasan buatan lainnya yang belum ditemukan. Saya membuat jurnal ini melalui referensi yang akan saya terangkan juga di dalam video saya ini. Sekian dari saya yaitu Rizky Perdana dari kelas TI 42 karyawan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.